Karena kita laki-laki kadang tidak sadar kalau kita cerita perempuan itu sebenarnya kita sudah jual dong punya harga diri begitu. Kita kadang laki-laki tidak tahu diri, kita sudah menikmati dapat kepuasan, baru kita ketemu laki-laki lain kita cerita dan lain-lain. Ini kebiasaan kita laki-laki ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini sesuai dengan topik atau thumbnail tulisan depan yang teman-teman sudah lihat, bahwa hari ini tuh saya akan bahas dan bongkar semua ya sifat laki-laki ini ya. Jadi mohon maaf buat kawan-kawan laki-laki, teman-teman atau kakak laki-laki, jangan marah ya. Kalau marah ya silakan, itu terserah Anda. Dan saya harap video ini saya buat teman-teman perempuan ya, teman-teman cewek. Jadi buat Anda kalau hari ini teman-teman cewek yang nonton, jangan skip video ini ya. Saya mau sampaikan bahwa jangan skip video ini, karena ini hal yang paling penting yang hari ini saya akan bongkar. Jadi saya sebagai laki-laki saya akan bongkar saya punya sifat ya gitu. Artinya begitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalau Anda merasa video ini menarik, silakan bagikan ke teman-teman Anda, adik-adik Anda atau saudara Anda di mana dia berada sesuai dengan Anda mau. Kita kembali kepada topik kita yang di thumbnail, teman-teman sudah lihat. Nah, thumbnailnya seperti begini. Oke, seperti begitu. Hari ini saya akan bongkar semua ya, bongkar semua ini sifat laki-laki nih ya. Kita laki-laki kadang tidak tahu diri nih, tidak tahu malu ini. Selalu bongkar-bongkar segitu ya. Jadi ini hal yang saya sampaikan. Yang pertama begini. Kita laki-laki itu anggaplah biasa begitu. Kalau sudah tidur dengan perempuan baru cerita, jalan dengan perempuan baru cerita, itu anggaplah biasa. Apalagi kalau kita putus dengan pacar dia tinggalkan kita baru pergi dengan laki-laki lain, itu bukan hal biasa, tapi itu namanya emosi ya. Itu cerita yang lebih-lebih lagi gitu. Itu kita gaya laki-laki. Jadi hari ini saya buat konten ini karena masa-masa kini tuh sekarang kayak jadi zaman koleksi begitu. Jodoh, pasangan hidup itu sudah sekarang bukan lagi ditentukan oleh keluarga, orang tua, kakak dan adik, tapi sekarang itu kembali ke pribadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya melihat bahwa banyak kasihan bagi perempuan, karena kita laki-laki kadang tidak sadar kalau kita cerita perempuan itu sebenarnya kita sudah jual dong punya harga diri begitu. Kita kadang laki-laki tidak tahu diri, kita sudah menikmati dapat kepuasan, baru kita ketemu laki-laki lain kita cerita dan lain-lain. Ini kebiasaan kita laki-laki ya. Jadi hal ini yang saya mau sampaikan di sini, bahwa ini bukan rahasia tapi ini kebiasaan laki-laki ya. Jadi buat teman-teman perempuan atau buat siapa saya nonton video ini, boleh ikuti dan jangan skip. Jadi yang pertama itu begini, kita laki-laki itu kalau tidur dengan perempuan atau jalan dengan perempuan, itu kita sudah tidak sabar lagi. Besok ketemu laki-laki siapa itu kita kasih tahu, kawan, kemarin saya begini. Dia akan kupas dari kopu kaki sampai kopu ujung rambut. Itu kita laki-laki ya, begitu. Apalagi kalau putus pacar, kalau Anda sebagai perempuan kalau pacar dengan laki-laki tinggalkan dia baru pergi dengan pacar laki-laki lain lagi, itu dia akan bongkar kopunya sampai yang busuk-busuk dia akan bongkar semua. Itu kita gaya laki-laki, ini sifat kita laki-laki ya. Jadi kita kadang laki-laki secara tidak sadar kita cerita itu saat itu mungkin ada 5 orang, 10 orang, mungkin satu daerah itu mungkin banyak orang baru kita cerita begitu. Kebiasaan kita itu begitu. Apalagi kalau kita orang Indonesia, wilayah Asia khusus Indonesia atau di Papua ini, lebih khusus saya punya daerah kita daerah gunung ini. Kalau kita kerja kebun atau kerja pagar atau kerja rumah apa itu, kalau cerita lain-lain itu tidak tidak seru. Tapi kalau cerita perempuan baru kerja, api tiba-tiba menyala, meledak. kita arah gunung, kita gaya-gaya itu begitu. Jadi hal ini yang saya mau sampaikan di sini itu begitu, biasa begitu. Perempuan ada di pangkal tapi nanti dia datang tidak usah cerita. Kita biasanya begitu. Kalau saya pergi kita cerita. Nah itu begitu, biasanya begitu. Jadi itu zaman dulu itu hal begitu tidak apa-apa. Namanya kawin ya sudah. Intinya dia bisa membantu, dia bisa melahirkan anak. Dulu orang dulu zaman dulu tahun 90-an, 2000-an ke bawah pikiran begitu. Tapi sekarang susah. Sekarang itu zaman koleksi. Saya mau kasih tahu ini hal yang serius. Jadi buat teman-teman perempuan,
Sekarang tuh zaman koleksi. Nanti lo akan bilang begini, dia pernah cerita kalau dia jalan dengan dia, dia pernah cerita kalau dia tidur dengan dia, begitu kita laki-laki tuh begitu. Buka-buka saja kita laki-laki itu biasa begitu. Jadi konten ini saya buat karena hal ini saya melihat salah satu hal penting yang saya mau sampaikan buat teman-teman perempuan. Yang pertama itu begini, buat Anda yang belum kawin, masih kuliah atau SMP SMA ya, saya bisa singgung SMP lagi karena sekarang saya lihat anak-anak SMP sudah mulai pacaran. Apalagi di jalan kalau pakai motor tuh polo ikat mati. Maaf, ini saya bukan cemburu ya, tapi ini hal kenyataan yang saya mau sampaikan sih. Jadi begitu, itu yang terjadi hari ini saya lihat. Jadi kasihan, bagus masa muda lakukan bagus, tapi untuk nanti dapat pasangan, kok akan dapat laki-laki bagus, tapi berjalan waktu nanti kok suami itu dia akan ukit-ukit kok masa lalu, kok saya begini begitu. Itu nanti akan jadi hidup seperti di neraka padahal di dunia ini. Hal-hal begitu, sehingga saya berharap buat teman-teman perempuan, video ini sangat penting sekali. Saya mau sampaikan bahwa yang pertama, boleh silakan Anda pacar ya, silakan Anda pacar, karena pacar itu bagian dari semangat belajar. Pacar itu bagian dari menuju proses, jadi proses untuk menuju masa depan, artinya saling mempelajari sifat antara pria dan wanita. Itu prosesnya ada di pacaran, membangun saling kepercayaan. Itu ada di dalam pacaran. Tapi saya mau sampaikan, jangan berani-berani lepas harga dirimu kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kasihan begitu, karena ada motif laki-laki yang hanya mau mencari kepuasan. Begitu, hanya ada motif laki-laki yang hanya mau membuat kau harga diri hancur, setelah itu pergi dan lain-lain begitu. Apalagi kalau ada anak-anak yang masih SMP, masih SMA, baru sudah punya anak. Jangan berharap dapat laki-laki yang baik. Iya, puji Tuhan kalau kau dapat laki-laki yang memang takut Tuhan, lalu laki-laki yang mau membawa kau dan mengubah kau punya masa lalu itu dan membawa kau masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua laki-laki yang seperti begitu, karena hari ini itu agak susah. Masa lalu itu dulu boleh begitu ya. Ini serius, saya mau sampaikan serius. Jadi itu yang terjadi. Jadi buat teman-teman perempuan, video ini saya mau sampaikan, kalau boleh berpacaran, tapi berpacaran dengan cara gunakan hikmat. Itu penting ya. Pacaran, berdoa, minta Tuhan hikmat supaya Tuhan mengontrol kau punya keinginan itu ya, begitu. Karena bahayanya itu di situ. Bahayanya untuk masa depan, berkehidupan sesama pasangan itu bahaya. Nanti lebih rumit. Jadi ini yang saya mau sampaikan ya buat teman-teman laki-laki, kakak laki-laki atau adik-adik laki-laki. Saya mohon maaf, ini saya bukan apa dan lain-lain, tapi hanya ini kebiasaan laki-laki. Kita kadang tidak sadar kalau setelah kita lakukan, kita pergi ke cerita ke laki-laki lain lagi. Begitu, kita bukannya menjaga dan menghargai. Dong sudah kasih kita kepuasan, dong sudah buat kita, dong sudah serahkan harga diri yang memang bahaya, tapi kita kadang tidak sadar hal ini. Akhirnya membuat masa depan adik-adik, teman-teman cewek itu hancur, rusak dan lain-lain. Jadi itu yang konten ini saya bikin. Jadi buat teman-teman perempuan, ingat, pacar gunakan hikmat, jangan gunakan pikiran dan akal ya, begitu ya, tapi gunakan hikmat gitu. Karena masa depan itu panjang ya, begitu. Orang bilang hidup ini seperti uap air, ya benar, tapi uap air tapi ya benar, tapi untuk menjalani itu panjang begitu. Apalagi kawin tinggal di rumah, jadi berumah tangga, kasihan, bahaya gitu. Karena begini, sebagai perempuan itu ketika dia sudah berada sebagai posisi ibu rumah tangga, itu dia posisi seperti budak. Dia harus melahirkan, dia harus bekerja untuk suami. Yang salah satunya paling menyedihkan itu adalah dia akan menyangkal demi suami dan anak, walaupun dia akan lapar. Itu wanita, dan itu yang akan buat teman-teman perempuan hadapi. Jadi masa sekarang itu masa zaman koleksi begitu. Jadi buat teman-teman hari ini, siapkan diri, terus mau pacar gunakan hikmat, pintar baca laki-laki, dan kalau memang itu laki-laki kau percaya dan memang siap, silakan kau serahkan diri. Tapi kalau memang tidak, jangan, bahaya. Sifat laki-laki ya, kita kadang laki-laki biasa kebiasaan itu begitu.
Jadi buat teman-teman perempuan, kalau video ini Anda merasa penting, Anda punya adik perempuan, adik yang masih SMP, yang masih SMA, atau yang masih kuliah, silakan bagikan video ini ke dia, atau setelah Anda nonton, Anda harus sampaikan kepada Anda punya adik perempuan, supaya saling menjaga diri untuk menuju masa depan yang lebih baik. Begitu. Terima kasih. Video ini saya buat bukan karena apa, bukan dengan apa, tapi hanya karena prihatin saya dari hati, karena saya melihat secara kacamata saya hari ini tuh zaman yang berbeda. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini suka, silakan teman-teman komen, like, terus yang kasih suka atau subscriber, terus teman-teman silakan bagikan ke grup atau sahabat terdekat Anda melalui via SMS, Messenger, WhatsApp, atau di Instagram dan Twitter lain-lain ya, semua begitu. Terima kasih. Salam beraktivitas selanjutnya. God bless you.